Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Semantura. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan KD.2 menganalisis sistem produksi kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. KD 4.2 memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Tujuan pembelajarannya yaitu memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Nah, di sini amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W plus 1H. Ya, diperhatikan gambarnya, nanti tolong dituliskan, nanti kirim ke Bapak. Pengertian kerajinan lokal. Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi atau ngerawit dalam Gustami 2000 halaman 71. Tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsional. Kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan. Aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Ya, yang pertama itu adalah fungsinya dulu, baru nanti yang mengikuti estetika dan lain sebagainya. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan atau pakai. Selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik sebagai sebuah keunggulan. Di sini contohnya, kursi rotan memiliki fungsi pakai yang digunakan manusia sebagai tempat duduk. Ya, contohnya. Kerajinan yang memiliki nilai estetik dapat dinikmati keindahannya. Hal ini disebut dengan kerajinan hias. Fungsi hias pada kerajinan adalah kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan sisi keindahan tanpa memperhitungkan manfaat dari kerajinan itu sendiri. Nah, ini contohnya patung GWK merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi hias. Kalau di daerah kita itu di Bawean, ada di alun-alun, ada juga di daerah BUM ya. Tolong nanti dicek ya. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship. Proses pembuatan kerajinan membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas imajinasi pembuatnya.
Ide kreatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan yang inovatif. Nih, contohnya ya. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias disebut dengan kerajinan adiluhung. Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Nah, ini contohnya, proses pembuatan dekorasi lampu handmade membutuhkan keterampilan tangan yang tinggi. Nih contohnya seperti ini. Nanti sekilas info. Industri mebel dan kerajinan nasional memiliki potensi besar sebagai karya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat memasok bahan tanpa mengharuskan impor terlebih dahulu. Ya, sumber daya alamnya Indonesia sangat melimpah. Ya, tanpa harus impor sudah bisa ini memenuhi kebutuhan di dalam negeri ataupun di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia dengan kreativitas anak bangsa tanpa batas melalui pahatan dan ukiran unik yang tidak ditemui di negara manapun. Produk mebel dan kerajinan karya anak bangsa tidak hanya disukai di dalam negeri, tetapi juga diminati oleh negara-negara lain di dunia. Nah, ini ciri-ciri kerajinan lokal Indonesia. 1. Kerajinan lokal Indonesia memiliki tingkat keunikan tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas perajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Yang kedua, kerajinan lokal Indonesia diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang sudah didapat. Setiap daerah di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, kerajinan lokal Indonesia dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Karena perajin di Indonesia memiliki keahlian yang diturun dari generasi sebelumnya. Turun-temurun ya. Di sini pembatik atau pengusaha batik yaitu Bapak Ibnu Riyanto, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Usianya belum menginjak 30 tahun tetapi sudah cukup sukses sebagai pengusaha batik. Keberhasilan Ibnu dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan pencapaian usaha batik yang dimilikinya. Salah satu penghargaan yang sangat berkesan berasal dari Museum Mori Indonesia sebagai pemilik toko batik terbesar dan terluas pada usia muda, yaitu pada usia 23 tahun. Nanti anak-anak bisa mencontoh ya, dan Bapak doakan semoga sukses. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dalam Antariksa 2012 halaman 2 sampai 3.
Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Industri tersebut meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan pencetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Nah, mungkin anak-anak ini yang suka kuliner nih biasanya, ya. Di sini proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu, sebagai bagian industri kreatif, kerajinan harus terus memunculkan ciri khas budaya atau unsur lokal yang sudah ada. Ini kerajinan patung memerlukan sebuah desain yang mempunyai bentuk dan rupa. Ya, banyak sekali kerajinan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nanti dicek ya, bisa di googling di internet. Nah, jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Yang pertama adalah kerajinan dua dimensi. Dua dimensi itu adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Kerajinan dua dimensi sebagai besar memiliki fungsi hias. Sini dicontohkan kerajinan relief yang berfungsi sebagai seni hias memiliki dimensi panjang dan lebar. Kalau di kelas apa kira-kira? Figura, ya. Nah, dua, kerajinan tiga dimensi. Nah, kerajinan tiga dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat diketahui volume. Kerajinan yang memiliki fungsi hias contohnya adalah patung, keramik, dan miniatur. Ini dicontohkan vas bunga merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi terapan. Selanjutnya, media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Satu, itu adalah bahan. Bahan merupakan material yang akan digarap untuk dijadikan produk kerajinan. Setiap bahan baku menuntut teknik pengerjaan yang berbeda-beda, sehingga alat yang digunakan pun juga berbeda. Beberapa maaf, guru lagi batuk. Beberapa aspek yang menentukan karakteristik bahan yaitu faktor keindahan, tekstur atau rasa permukaan, keras dan lunaknya sebuah bahan. Ya. Bahan baku kerajinan dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan-bahan alam yaitu serat alam, bambu, rotan, tanah, kayu, kulit hewan, tanah liat, batu, dan metal atau logam, termasuk emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Ini contohnya ya. Bahan buatan yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan adalah plastik, gip, sabun, lilin, dan tekstil. Secara umum, bahan buatan tersedia di pasar sehingga mudah didapat atau berupa bahan limbah, bahan
bekas. Nih contohnya. Nah, bisa dicatat nanti ya. Yang kedua, alat. Alat merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan. Setiap bahan baku dikerjakan dengan teknik yang berbeda dengan alat yang berbeda pula. Ya. Misalnya, alat yang digunakan untuk membuat keramik adalah alat putar tangan, alat putar kaki, dan peralatan tangan seperti butsir, tali, atau benang potong, penggiling, dan cetakan. Kan sama ya, kalau membuat roti gimana? Apa aja alatnya? Masa juga pakai alat putar kaki? Kan tidak ya. Makanya berbeda setiap olahan baku. Contoh lain yaitu mengolah bahan kaca menjadi produk kerajinan digunakan alat pemotong kaca. Plastik dipotong dengan gergaji atau pisau. Selain itu, bahan lain seperti kulit kerang diperhalus dengan mesin gerindra. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan kayu meliputi gergaji, mesin bor, mesin pelubang, mesin amplas, dan perata bawah. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk melakukan finishing adalah kuas dan mesin semprot, kompresor dan spray gun. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Teknik yang baik dan tepat akan mampu menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas. Ini teknik slab digunakan untuk membuat tembikar. Ya. Di beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan. Yang pertama, teknik untuk membuat gerabah. Teknik pijit, teknik pilin, teknik slab, teknik putar, dan teknik cetak. Yang kedua, teknik menempel digunakan untuk memproduksi kerajinan hias dinding. Selanjutnya, kolase adalah teknik pembuatan kerajinan yang menggabungkan berbagai barang bekas untuk menjadi sebuah bentuk kerajinan. Montes merupakan teknik menempel berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar. Teknik merangkai dilakukan menggunakan berbagai jenis bahan baku seperti benang, senar, atau kawat kecil untuk memproduksi hiasan ornamen gantung. Teknik konstruksi yang dilakukan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, menyambung dengan peralatan perekat tertentu. Nah, selain itu, teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, mekrem, dan merajut. Motif menganyam yang digunakan juga bervariasi, dapat berupa dengan motif anyaman sesak, anyaman kepang, dan anyaman pita. Nanti di daerah Gunung Teguh itu kan ada pengrajin tikar ya. Nanti ditanyakan di sana. Tekniknya pakai teknik anyaman apa ya? Anyaman tersebut biasanya hanya berfungsi sebagai pengisi atau penutup sebuah produk. Nah, ini motif anyaman pada tikar. Ini pakai motif yang mana? Rasa, kepang, atau yang pita? Ya, nanti dikirim ke Bapak. Oke, terima kasih. Nanti bisa juga
ya. Kunjungi blognya Bapak yaitu arajadw.wordpress.com. Di situ juga ada materi-materi prakarya yang relevan. Nanti dipelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.